Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya Lela Faizuna dan rekan saya Emil Hamada Fauzia akan membahas materi kelas 8 tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang 3 dimensi yang sisi selimutnya terdiri dari sisi datar. Bangun ruang sisi datar ini memiliki 4 jenis. Yang pertama, bangun ruang kubus. Yang kedua, bangun ruang balok. Dan selanjutnya, bangun ruang prisma. Yang terakhir, bangun ruang limas. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bangun ruang kubus dan juga bangun ruang balok. Yang pertama, kubus. Apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Dari gambar ini, kita dapat menentukan sifat dan ciri-cirinya, yaitu yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Ada sisi ABCD, sisi ABFE, BCGF, ADHE, DCGH, dan sisi EFGH. Bisa dibayangkan ya. Yang kedua yaitu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk adalah perpotongan dua bidang yang berupa garis. Ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, EF, FG, GH, AE, BF, CG, DH, AD, dan rusuk EH. Yang ketiga, kubus memiliki 8 titik sudut. Titik sudut berada pada setiap ujung kubus. Ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang keempat, kubus memiliki 12 diagonal bidang. Pada bidang ABCD, diagonal bidangnya adalah AC dan BD. Pada bidang EFGH, diagonal bidangnya adalah EG dan FH. Pada bidang ABFE, diagonal bidangnya adalah AF dan BE. Pada bidang lainnya ada BG, CF, CH, DG, DE, dan AH. Ciri kelima, kubus memiliki 4 diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik berhadapan yang tidak sebidang. Ada diagonal EC, diagonal HB, FD, dan diagonal GA. Selanjutnya adalah luas permukaan kubus. Luas permukaan suatu bangun ruang adalah suatu ukuran dari jumlah luas yang menyelimuti permukaan suatu objek. Kalau kubus kita buka, jadinya akan seperti ini. Ini dinamakan jaring-jaring kubus. Kotak kuning sebagai alas dan kotak biru sebagai atap, atau sebaliknya. Kita tahu bahwa kubus terdiri dari 6 buah persegi yang digabungkan. Artinya, luas permukaan kubus adalah jumlah luas 6 persegi ini. Saat di sekolah dasar, kalian sudah diajarkan rumus luas persegi, yaitu R kali R atau S kali S. Karena kubus terdiri dari 6 buah persegi, maka luas permukaan kubus adalah 6 kali R kuadrat. Gimana, mudah bukan? Kemudian volume kubus. Volume dari suatu bangun ruang adalah kapasitas isi dari bangun ruang. Untuk mencari volume suatu bangun ruang, kita dapat mengalikan luas alas dengan tinggi bangun ruang tersebut. Ini merupakan rumus volume bangun ruang secara umum.
Pada kubus, luas alasnya kan R kali R dan tingginya juga R. Maka volume kubusnya adalah R kali R kali R. Lalu bisa disingkat menjadi R pangkat 3. Seperti itu. Supaya lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 12 cm. Tentukan luas permukaan dan volume kubus tersebut. Untuk menjawab soal, tulis secara lengkap apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan bagaimana langkah menjawabnya. Pada soal, diketahui rusuknya adalah 12 cm. Yang ditanyakan adalah volume dan luas permukaannya. Pertama, kita hitung luas permukaannya terlebih dahulu. Rumus luas permukaan kubus yaitu 6 kali R kuadrat. Pada soal, kan sudah diketahui rusuknya 12 cm. Jadi tinggal kita masukkan saja pada R-nya. Jadi 6 kali 12 pangkat 2. Lalu dihitung dan hasilnya adalah 864 cm kuadrat. Selanjutnya menghitung volume. Rumus volume kubus adalah R pangkat 3. Tinggal kita masukkan saja. Rusuknya adalah 12, berarti 12 pangkat 3. Dan hasilnya adalah 1728 cm pangkat 3. Gimana, bisa dipahami kan? Di sini saya akan menjelaskan bangun ruang balok. Apa sih bangun ruang balok itu? Nah, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang segi 4. Dengan paling tidak satu pasangnya itu berukuran berbeda. Satu pasang di sini dapat diartikan dua sisi yang berhadapan. Selanjutnya adalah sifat dan ciri-ciri bangun ruang balok. Yang pertama yaitu memiliki 6 sisi berbentuk segi 4, di mana sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama atau kongruen, seperti sisi ABCD dan sisi EFGH. Yang kedua yaitu memiliki 12 rusuk meliputi rusuk AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan juga rusuk EH. Yang selanjutnya yaitu memiliki 8 titik sudut, di antaranya titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, D, E, F, G, dan juga titik sudut H. Yang keempat yaitu memiliki 12 diagonal bidang. Diagonal bidang atau bisa disebut diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi. Dalam bangun ruang ini, diagonal bidangnya meliputi diagonal bidang AF dan IB yang bertempat pada bidang ABFE, diagonal bidang BG dan FC yang bertempat pada bidang BCGF, diagonal bidang HC dan DG yang bertempat pada bidang CDGH, dan juga diagonal bidang ED dan AH pada bidang ADHE. Sifat dan ciri-ciri balok yang selanjutnya yaitu memiliki 4 diagonal ruang. Berbeda dengan diagonal sisi, diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang, yaitu diagonal ruang AG yang menghubungkan titik sudut A dan G, diagonal ruang BH, CE, dan juga DF. Selanjutnya yaitu
memiliki 3 pasang bidang yang kongruen. 3 pasang tersebut terdiri dari 2 sisi yang berhadapan, yaitu sisi ABFE dan CGHD, sisi BCGF dan ADHE, dan yang terakhir yaitu sisi EFGH dan juga sisi ABCD. Berikutnya, kita akan belajar tentang luas permukaan balok. Luas permukaan dari suatu bangun ruang adalah suatu ukuran dari jumlah luas yang menyelimuti permukaan suatu objek. Berdasarkan definisi tersebut, luas permukaan balok berarti luas seluruh permukaan yang menutupi sisi balok. Kita sudah tahu jika balok itu terdiri dari 6 buah sisi yang berupa segi 4. Dalam hal ini, persegi panjang. Berarti, luas permukaan balok adalah jumlah dari luas ke-6 sisinya, yaitu luas sisi bawah, ditambah luas sisi atas, ditambah luas sisi depan, ditambah luas sisi belakang, ditambah luas sisi kanan, dan juga ditambah luas sisi kiri. Perlu kita ingat lagi bahwasanya kita sudah pernah belajar tentang luas persegi panjang saat berada di bangku sekolah dasar. Luas dari persegi panjang itu sendiri yaitu panjang dikali lebar. Sedangkan pada gambar balok di bawah, balok tersebut memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Maka berdasarkan luas persegi panjang yang telah kita pelajari di bangku sekolah dasar, luas sisi bawah bisa kita tulis panjang kali lebar. Sedangkan sisi atas itu sama dengan sisi bawah, berarti luasnya juga panjang dikali lebar. Sisi depan yaitu sisi ABFE, luasnya dapat ditulis panjang kali tinggi. Begitu pula dengan sisi belakang yang merupakan sisi yang kongruen dengan sisi depan. Selanjutnya yaitu sisi kanan yang memiliki luas lebar kali tinggi. Sedangkan sisi kirinya itu memiliki panjang dan ukuran yang sama atau kongruen dengan sisi kanan. Maka dapat ditulis luasnya juga lebar dikali tinggi. Sudah kita dapatkan rumus luas permukaannya, akan tetapi rumus tersebut dapat kita perpendek menjadi 2 kali penjumlahan dari panjang kali lebar, panjang kali tinggi, dan lebar dikali tinggi. Volume bangun ruang sendiri merupakan kapasitas isi dari bangun ruang tersebut. Volume itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus luas alas kali tinggi yang merupakan rumus umum untuk mencari volume. Perhatikan bangun ruang balok di samping. Luas alas pada bangun ruang balok tersebut yaitu bidang ABCD. Maka luasnya dapat kita tulis panjang AB dikali panjang BC. AB sendiri merupakan panjang dari balok tersebut dan BC merupakan lebar dari balok tersebut. Maka sesuai rumus umum yang kita singgung di awal, yaitu luas alas kali tinggi, rumus volume balok dapat kita tulis panjang kali lebar kali tinggi. Setelah belajar luas permukaan dan juga volume bangun ruang balok, kita akan menggunakan rumus-rumus tersebut untuk menjawab soal di bawah ini. Soalnya, sebuah balok memiliki panjang 7 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. Berapakah volume dan luas permukaannya? Nah, untuk menyelesaikan soal di atas, kita akan menulis diketahui dan apa yang ditanya. Berdasarkan soal, diketahui panjang
balok yaitu 7 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. Hal yang ditanya pada soal yaitu volume dan luas permukaan. Untuk menjawab soal di atas, dapat kita gunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita akan mencari volumenya dahulu. Rumus dari volume bangun ruang balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Maka tinggal kita masukkan atau kita distribusikan apa yang sudah kita ketahui, yaitu panjangnya 7 cm, lebar 5 cm, dan juga tinggi 2 cm. Kita kalikan ketiganya dan kita dapatkan volume bangun ruang balok yaitu 70 cm². Yang kedua, kita cari luas permukaannya. Sama halnya dengan mencari volume, kita tinggal masukkan panjang, lebar, dan tinggi. Setelah kita operasikan, kita dapatkan luas permukaan balok 118 cm². Untuk menambah pemahaman teman-teman, silahkan kerjakan soal latihan di bawah ini ya. Oke, itu adalah penjelasan tentang kubus dan balok. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.